Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan mereview artikel yang berjudul Solution of a Fractional Logistic Ordinary Differential Equation dengan penulis Juan J. Nieto dari Institut Matematika Universitas Santiago de Compostela dari jurnal Opus Mathematics Atlas 2022. Dan ini jurnalnya. Kami dari kelompok 1 dan ini adalah anggotanya. Dengan saya sendiri, Ahmad Ridwan Fauzi dengan NIM akhir 038. Saya sendiri Ahmad Fauzia Siddiqi dengan NIM akhir 043. Dan saya Najwa Zahra Kunisa dengan NIM akhir 44. Saya Salai Sawardoyo dengan NIM akhir 58. Selanjutnya untuk review artikel akan dijelaskan oleh masing-masing dari kami. Oke, yang pertama yang direview yaitu latar belakang masalah. Itu persamaan logistik merupakan salah satu model dasar dalam matematika terapan yang menggambarkan pertumbuhan populasi atau dinamika sistem yang mendekati kapasitas maksimum. Model ini memiliki peran penting dalam yang pertama biologi dan ekologi, yaitu pertumbuhan populasi organisme. Yang kedua yaitu kedokteran, yaitu dalam pertumbuhan tumor, penyebaran sel. Yang ketiga yaitu ekonomi dalam model pertumbuhan pasar. Yang keempat yaitu epidemiologi, termasuk model penyebaran virus COVID-19. Dan yang terakhir yaitu jaringan optik dan keamanan data. Persamaan logistik klasik bekerja dengan baik, namun banyak fenomena dunia nyata memiliki efek memori, yaitu artinya keadaan masa lalu masih mempengaruhi keadaan saat ini. Dan untuk menangani efek memori ini digunakan persamaan diferensial fraksional. Namun turunan fraksional biasa yaitu Caputo atau Riemann-Liouville memiliki kernel singular sehingga terkadang sulit diterapkan secara fisik. Untuk mengatasi masalah tersebut, Caputo dan Fabrizio memperkenalkan turunan fraksional non singular dengan kernel eksponensial yang lebih halus dan realistis. Penelitian ini hadir untuk yang pertama menerapkan turunan Caputo-Fabrizio pada persamaan logistik. Yang kedua yaitu memberikan solusi analitis, dan yang ketiga yaitu membandingkannya dengan model klasik dan model fraksional lain. Untuk tujuan penelitian yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ahmad Fauzia Siddiqi. Baik, teman-teman, selanjutnya masuk ke tujuan penelitian. Jurnal ini bertujuan untuk yang pertama, menyusun kembali persamaan logistik dalam bentuk fraksional menggunakan turunan Caputo-Fabrizio. Dan yang kedua, menghasilkan solusi analitis dari persamaan tersebut. Yang ketiga, membandingkan perilaku solusi model Caputo-Fabrizio dengan dua solusi. Yang pertama itu ada solusi logistik klasik dan yang kedua ada solusi fraksional berbasis Caputo. Dan yang keempat, tujuan penelitian ini yaitu menganalisis dampak kernel non singular terhadap bentuk dan dinamika solusi. Selanjutnya, metode dan pendekatan teoritis. Yang pertama ada kalkulus fraksional Caputo-Fabrizio. Nah, penulis ini menjelaskan dasar teori turunan Caputo-Fabrizio yang memiliki karakteristik unik. Yang pertama, memakai kernel eksponensial bukan kernel singular atau power law. Yang kedua, lebih stabil dalam kalkulasi numerik. Yang ketiga, lebih sesuai untuk fenomena fisik dengan memori jangka pendek. Yang keempat, tidak menimbulkan simularitas pada T sama dengan 0. Definisi turunan ini membuat hubungan antara integral turunan menjadi berbeda dari Caputo atau Riemann-Liouville, sehingga yang pertama, solusi membutuhkan konstanta integrasi khusus. Yang kedua, bentuk integral fraksionalnya berbeda. Untuk metode dan pendekatan teoritis selanjutnya, yaitu formulasi model logistik fraksional, akan dijelaskan rekan saya, yaitu Mbak Najwa Zahra Kunisa. Selanjutnya, metode dan pendekatan teoritis. Formulasi model logistik fraksional.
terhadap T sama dengan R dikali Y dikali T dikalikan buka kurung 1 dikurangi Y dikali T per K tutup kurung. Digeneralisasi menjadi bentuk fraksional orde alfa elemen 0,1 dengan mengganti turunan biasa dengan turunan Caputo-Fabrizio. Untuk hasil utama penelitian, solusi analitis. Penulis berhasil memperoleh solusi eksplisit dalam bentuk implisit, yaitu solusi yang dapat dinyatakan secara matematis tetapi memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan solusi logistik klasik. Solusi ini menunjukkan bagaimana parameter orde fraksional mengubah dinamika sistem. Selanjutnya, perbandingan dengan turunan Caputo. Ketika dibandingkan dengan model logistik fraksional versi Caputo, grafik solusi Caputo-Fabrizio lebih lembut. Yang kedua, pendekatannya ke titik equilibrium lebih tersaring. Dan yang ketiga, efek memori yang dihasilkan berbeda karena kernel eksponensial tidak mengandung singularitas. Perbandingan dengan solusi klasik. Dibandingkan solusi logistik biasa, model fraksional menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih lambat atau lebih cepat tergantung nilai alfa dan memberikan fleksibilitas tambahan dalam memodelkan dinamika populasi atau penyebaran penyakit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Syaula Aisyah Wardoin. Selanjutnya, visualisasi dan interpretasi. Grafik yang disajikan dalam jurnal menunjukkan, ini dia grafiknya. Yang pertama, perbedaan jelas antara kurva klasik, fraksional Caputo, dan fraksional Caputo-Fabrizio. Yang kedua, model Caputo-Fabrizio lebih cocok untuk sistem yang tidak memiliki efek memori jangka panjang, misalnya beberapa proses biologi dan epidemiologi. Yang ketiga, dengan mengubah alfa, bentuk kurva dapat disesuaikan sehingga model ini sangat adaptif untuk data empiris. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, model logistik fraksional dengan turunan Caputo-Fabrizio berhasil diselesaikan secara analitis. Yang kedua, kernel non-singular memberikan pendekatan alternatif yang lebih realistis dalam memodelkan fenomena dengan memori pendek. Yang ketiga, solusi implisit yang diperoleh dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti epidemiologi, ekologi, biologi, hingga jaringan optik. Yang terakhir, studi ini memperkaya teori kalkulus fraksional dan memberikan jalan baru untuk memodifikasi model diferensial klasik agar lebih sesuai dengan kenyataan. Kontribusi ilmiah. Kontribusi penting jurnal ini meliputi yang pertama, menambah literatur tentang turunan fraksional non-singular yang masih berkembang. Yang kedua, memberikan solusi analitis bukan hanya numerik untuk model logistik fraksional. Yang ketiga, membuka peluang riset lanjutan di bidang epidemiologi seperti COVID-19, biologi populasi, dan dinamika sistem kompleks. Lalu yang terakhir, menunjukkan bahwa penggunaan kernel non-singular mampu menghindari banyak kesulitan matematis pada model fraksional konvensional. Sekian